Sesaat lagi akan hadir Kara, kuliner asli Nusantara. Informasi seputar kuliner khas dari Indonesia yang akan menambah wawasan Anda. Hai sobat, berjumpa lagi bersama Anita Desi pastinya di Kara, kuliner asli Nusantara. Kara, kuliner asli Nusantara. Kalau membahas tentang Indonesia pasti nggak akan ada habisnya. Secara Indonesia kita ini luas dan sangatlah kaya akan keanekaragaman budaya, tradisi, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Dan gak ketinggalan bahwa negeri kita ini memiliki beraneka macam kuliner. Berbicara tentang kuliner, Anita punya info menarik nih mengenai salah satu kuliner tradisional asli dari Indonesia, yaitu jenang. Sobat pasti pernah dong makan jenang? Kuliner tradisional khas masyarakat Jawa yang keberadaannya menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman Hindu hingga sekarang. Pengertian jenang sendiri bagi masyarakat Solo dan Jogja berarti bubur yang berbahan dasar tepung ketan. Sedangkan masyarakat awam mengetahuinya sebagai jenang kudus atau dodol. Perbedaan jenang dan dodol bisa dilihat dari teksturnya. Jenang lebih lembek, lebih basah dan berminyak, sedangkan dodol lebih keras dan kesat. Perbedaan keduanya begitu kecil, namun bisa juga dikatakan bahwa keduanya sama. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Tukiat, selaku masyarakat Jogja. Jenang itu bisa dikatakan bahwa berasal dari tepung beras, tapi posisinya juga lembek. Tapi kalau yang namanya dodol, itu memang sama-sama dibuat dari ketan, tetapi bentuknya itu tidak lembek, tapi agak begitu kenyal. Jenis jenang sangatlah banyak. Ada jenang abrit petak, jenang grandul, jenang ireng, dan masih banyak yang lainnya. Serta masing-masingnya memiliki filosofis tersendiri. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Jawahir selaku budayawan asal kota Semarang. Jadi filosofinya jenang itu mewakili nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Nilai itu apa toh? Nilai itu kebaikan, kebenaran, kejujuran itu nilai. Sobat tahu nggak bahwa di kota Solo, jenang dijadikan sebuah event kuliner yang cukup menarik minat masyarakat. Bahkan event jenang ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia di tahun 2015, yaitu membagikan 33.000 lebih porsi jenang. Lalu bagaimana ya menurut sobat pelajar mengenai kuliner jenang ini? Kalau ditanya pernah makan jenang, ya pasti pernah. Wah, aku pernah sekali dong makan jenang. Kalau saya tuh pernah ya, saya bukan orang gitu. Menurut aku jenang itu ada makanan tradisional. Rasanya itu lengket-lengket gimana gitu. Itu makanan khas, gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Terus bedanya jenang sama dodol itu di teksturnya. Kalau jenang itu lembut, kalau dodol itu agak kasar. Kalau jenang itu dari Kudus, kalau dodol itu orang Jakarta. Gimana sobat info mengenai kuliner jenang tadi? Selain rasanya yang enak, jenang yang merupakan makanan tradisional ternyata masih tetap eksis sampai sekarang. Pesan dari Anita sebelum Anita pamit undur diri, jangan gengsi ya buat cobain kuliner tradisional agar tidak terlupakan dan tetap menjadi makanan asli Indonesia. Sekian info dari Anita, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Kara, kuliner asli Nusantara.
Pemirsa, informasi berikutnya datang dari Jerman. Serombongan turis ditangkap oleh petugas keamanan karena tidak menghabiskan makanan yang dipesannya. Sekalipun mereka memiliki uang untuk membayar, mereka dikenai denda 2 kali lipatnya. Oh, kalau nggak ngabisin makanan itu bisa didenda ya, Bu? Iya, Dek. Seharusnya kita mengambil makanan sesuai porsi yang dapat kita habiskan. Kenapa buang makanan? Aduh sayang. Padahal banyak yang butuhkan. Makanan itu sumber daya alam yang telah Tuhan berikan. Makanan adalah sumber daya alam yang harus kita jaga dan lestarikan. Biasakan ambil makanan sesuai dengan porsi yang dapat dihabiskan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 107.4 Semaksa FM, radionya pelajar. Kulinerism, kiblat pecinta kuliner. Hai pendengar setia, saya Maulida Nabila hadir dengan sebuah informasi menarik mengenai kuliner Indonesia yang sangat populer. Siapa sih yang gak kenal dengan klepon atau sering juga disebut dengan kelepon? Kita ikuti penuturan berikut. Seberapa tahu sih anak remaja zaman sekarang ini tentang klepon? Tahu yang isinya gula Jawa itu sama ada warna-warnanya sambil ditaburin kelapa itu. Tahu toh, Mbak, klepon yang dijual di pasar itu toh, Mbak, yang temannya getuk. Oh, klepon yang cilik-cilik gitu, Mbak. Apa tuh itu klepon? Tahu. Klepon itu kayak kelapa yang buat di itu toh getuk apa-apa itu toh. Dalamnya ada itu kayak apa ya, gula Jawa. Oh iya, ngerti. Klepon ki panganan yang bentuknya cilik-cilik, buder-buder warna hijau, jerone gula Jawa, terus jebule dikai kelapa, parutan kelapa. Ngerti ra, Bis? Tahu. Klepon itu makanan gula dikai kelapa. Ora le. Gua Mbak Ranti. Mbak Ranti. Tahu. Klepon itu buder-buder gula merah. Rasanya manis. Ya, sama. Bos, Ranti, Mbak. Cemilan ini memang sangat terkenal di daerah Jawa karena klepon merupakan salah satu sub kecil dari getuk. Namun, siapa sangka bahwa sejarah klepon ini berasal dari kota Intan, Martapura, Kalimantan. Klepon dianggap salah satu kue khas kota Martapura. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa cemilan satu ini bernama klepon? Konon, nama klepon berasal dari potongan dialog antara sang janda dengan putrinya. Ketika ditanya sudah jadi apa belum buat kuenya, yang dijawab sang putri, kalapun, yang spontan dia tuturkan. Bu, Dina besok disuruh membawa klepon untuk tugas sekolah. Tapi Dina tidak tahu apa itu klepon. Klepon atau kelepon merupakan kue tradisional Indonesia, Din, yang masuk dalam kelompok jajanan pasar. Klepon ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi dengan gula merah. Lalu direbus dengan air mendidih. Biasanya sih klepon yang sudah masak langsung diberi parutan kelapa yang dihidangkan dengan hiasan daun kelapa atau daun pisang. Oh alah, begitu ya Bu. Ya udah, Dina mau ke pasar sekarang buat beli klepon. Ternyata klepon mempunyai saingan di ASEAN, tepatnya di negara Jepang. Kue yang satu ini mempunyai bentuk dan rasa yang hampir sama. Namanya kue dango. Dango ini serupa namun tak sama dengan klepon. Bahan pokok pembuatan dango, tepung beras ketan yang diolah dan dibentuk menjadi bulat-bulat yang kemudian direbus dengan air mendidih, sama halnya dengan klepon. Namun, ada juga perbedaan kedua cemilan ini. Dango cara penyajiannya dengan ditusuk seperti sate, serta cara makannya dengan dicocolkan ke gula Jawa cair. Sedangkan klepon diberi parutan kelapa dan dihias
dihias dengan daun pisang maupun kelapa, serta gula Jawa terdapat di tengahnya. Dengan begini, persaingan antara klepon dan dango akan terlihat di pasar ASEAN. Namun, sebagai bangsa Indonesia, kita patut menjunjung tinggi makanan milik negara kita. Itu dia informasi yang sangat detail mengenai makanan pasar, yaitu klepon. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Kulinerism, kiblat pecinta kuliner. Perhatian, kriteria utama masakan: bergizi, sehat, lezat, dan ramah di kantong. Selamat berlomba. Rama, masak apa? Makanan tradisional olahan tempe, Chef. Apa itu? Surprise, Chef. Oke. Perhatian peserta lomba, waktunya habis. Stop aktivitas, saatnya penjurian. Sebagai juara umum, makanan tradisional olahan tempe. Yes, aku menang. Masakan tradisional juara. Matur nuwun tempe. Semua sehat, juga bergizi, tersedia dari dalam negeri. Anak muda mesti sukai makanan tradisional, bisa bergengsi. Biasakan nikmati makanan tradisional Indonesia. Beragam jenisnya, lezat rasanya, nikmat dan pas buat lidah kita. Makanan tradisional bisa dibanggakan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Smaksa FM. Si hitam manis sudah diakui oleh dunia kalau negara kita, Indonesia, memiliki selaksa suku bangsa yang berakibat banyak adat atau tradisi, termasuk di dalamnya adalah aneka macam kuliner. Salah satunya adalah dawet ireng khas Purworejo. Siang dan malam selalu ku rindu. Pak, minta dawetnya 2 dong. Dibungkus ya, Pak? Saya juga dibungkus 3 ya, Pak, dikasih tape. Pak, saya 1. Pakai durian, minum sini ya, Pak. Iya, sabar. Proses pembuatannya sangat alami, yaitu diolah dengan tangan dan tak menggunakan bahan pewarna. Pewarna hitam untuk cendol dibuat dari daun padi kering atau oman yang dibakar hingga menjadi abu. Kemudian, abu dicampur dengan air dan menghasilkan warna hitam. Sedangkan cendolnya dibuat dari sagu, bukan dari tepung beras seperti cendol hijau. Pemanis menggunakan gula aren. Dari cerita yang sedikit aku dengar, konon dawet ireng awal mulanya dipasarkan oleh Mbah Ahmad sekitar tahun 1950 di daerah sebelah timur Jembatan Butuh, Purworejo, yang sampai sekarang masih terdapat kiosnya. Ada keunikan dalam penyajian dawet ireng ini, yaitu pemerasan santan dari parutan kelapa langsung yang dapat dilihat oleh pembeli dan jumlah cendol ireng yang jauh lebih banyak dibanding kuahnya, santan atau air gula aren. Kemudian ditambah es, dijamin seger dan kenyang deh. Pak Hardi adalah penjual dawet ireng meskipun tidak memiliki kios dan hanya berjualan di pinggir pasar cukup lama selama 25 tahun dengan hasil yang menjanjikan. Saya mempertahankan kualitas dan rasa sehingga pelanggan tidak kecewa. Ya hitung-hitung menjaga nama baik daerah saya tuh di Purworejo. Sedap dan tidak menggunakan bahan pengawet. Gulanya juga asli, pokoknya mantap deh. Meski diterpa aneka macam makanan produk luar dengan berbagai rasa, namun dawet ireng Purworejo masih tetap bertahan baik rasa maupun cara menyajikannya. Yang jelas mampu mengusir dahaga.
Keanekaragaman hayati merupakan berkah ilahi bagi negeri.